Halo semuanya, kembali lagi di channel Sibanesia. Hari ini adalah hari Minggu, berarti kita akan bahas weekly recaps. Jadi kalian gak perlu khawatir ketinggalan berita terbaru dari Shiba Inu. Cukup tonton video ini ya. Oke, langsung saja kita mulai dari HPMR, holder, price, market cap, dan rank. Minggu ini kita akan bahas 3 token sekaligus, jadi tidak hanya Shiba Inu, tapi Leash dan Bone juga. Kita mulai dari Shiba Inu dulu. Holdernya sekarang di minggu ini adalah 639.748 dan minggu lalu adalah 628.813. Berarti terjadi penambahan yaitu 10.935 holder. Cukup banyak sih. Tapi menurut saya masih kurang ya, karena kita di akhir tahun punya target hingga 1 juta holder. Bagusnya sih penambahan per minggunya sekitar 20.000 holder. Kemudian harganya minggu ini adalah 0,00008179 dan minggu lalu adalah 0,00007916. Berarti ada peningkatan ya, sekitar 3,3%. Jika dilihat di grafik, di tanggal 17, Shiba Inu pernah menyentuh angka 9. Ini bagus sih. Menurut kalian, apakah minggu depan akan bertambah lagi? Mungkin akan kill zero? Selanjutnya adalah market cap. Minggu ini terjadi peningkatan sekitar 3,1% dari minggu lalu. Namun, ranknya malah turun dari 40 menjadi 43. Padahal market cap-nya naik ya. Selanjutnya kita akan bahas Leash. Holdernya sekarang berjumlah 18.613, bertambah 208 holder dari minggu lalu. Memang agak jauh ya jika dibandingkan dengan Shiba Inu. Kemudian harganya sekarang adalah $963,83, berkurang sekitar 9,74% dari minggu lalu. Menurut saya sih ini kesempatan ya bagi kalian yang belum punya Leash. Untuk market cap-nya minggu ini adalah 109.391.261 dan minggu lalu saya tidak tahu berapa ya, karena saya cek juga di CoinMarketCap tidak muncul datanya. Untuk ranknya minggu ini adalah ke 2701. Selanjutnya kita akan bahas token Bone. Pertama holdernya dulu ya. Sekarang berjumlah 29.591 dan harganya $1,5205, berkurang sekitar 25,23% dari minggu lalu. Jika dilihat memang terjadi penurunan setiap minggunya, tapi jangan khawatir ya. Token Bone ini masih awal dan belum beredar cukup luas. Saat ini untuk mendapatkannya hanya melalui Berry dan Dig di ShibaSwap. Tapi kalian yang ingin lebih simple lagi, kalian bisa beli di Hotbit dengan nama Shiba Bone. Selanjutnya, apakah ada update terbaru di ShibaSwap? Pada tanggal 21 Agustus kemarin, terjadi penurunan minting Bone dari 90 BPB atau Bone per block menjadi 80. Penurunan ini berdasarkan plan yang telah dibuat oleh Dev. Jadi setiap tanggal 21 akan terjadi penurunan hingga 2024. Semakin lama, Bone yang dihasilkan akan semakin sedikit. Saya pernah membahas tentang penurunan ini di video Reward Berry. Kedua, reward minggu kemarin yang terpending akan segera didistribusikan minggu ini. Mungkin besok pagi kita sudah mendapatkannya. Coba nanti pagi dicek ya. Informasi ini saya dapatkan dari Discord. Kemudian, apakah ada berita atau update lainnya? Minggu ini token Shiba Inu listing di 2 exchange. Pertama Bitfavo, kemudian di Exodus. Dan juga akan segera rilis di Webull. Untuk saat ini kalian bisa cek ya di websitenya dan akan muncul
token Shiba Inu, tapi saat ini masih beta testing. Kalau kalian nonton rekap minggu-minggu sebelumnya, setiap minggunya token Shiba Inu listing di exchange baru. Ini adalah kabar bagus, karena semakin banyak orang yang bisa trade dan jual beli SHIB. Kemudian terakhir, untuk memperpanjang video, kita akan bahas Q&A di acara SciPop Today atau Satoshi Saturday yang dilakukan oleh YouTuber dengan nama channelnya yaitu YourPop. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channelnya ya. Di sini saya hanya mengambil 5 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang memiliki platform video games berbasis NFT seperti Axie? Oh ya, ini bertanya ke Satoshi ya, secara langsung. Dan Satoshi menjawab, love it, suka sekali. Tapi belum banyak yang bisa dikatakan tentang ini. Kita tahu ya, video games berbasis NFT sedang populer-populernya sekarang ini. Dan jika dev Shiba Inu melirik hal ini, mungkin bisa lebih meningkatkan ketertarikan orang-orang. Jika dilihat dari jawaban Satoshi, Satoshi pun menyukainya. Tidak menutup kemungkinan, mungkin kedepannya akan ditambahkan juga di roadmap Shiba. Kita tunggu saja ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, tentang Shibarium. Bisakah kita membayar semua fee menggunakan SHIB untuk meningkatkan utilitas? Dan Satoshi menjawab, masih tetap dengan rencana Ryoshi. Saya rasa masih banyak cara lain untuk meningkatkan utilitas SHIB. Maksud rencana di sini adalah pembayaran fee akan menggunakan bond. Seperti yang kita tahu ya, bond akan menjadi token utama di Shibarium. Saya pernah bahas ini di video Shiba Inu Phase 2. Pertanyaan ketiga, kemana saja Anda belakangan ini? Yang suka mantengin Twitter Satoshi pasti paham nih. Karena kalau kita lihat tweet terakhirnya yaitu tanggal 12 Agustus. Biasanya kan beliau ini aktif terus di Twitter. Tapi kok sekarang malah menghilang, nggak ada kabar. Dan jawaban Satoshi, saya sedang merawat ayah saya hingga sehat setelah operasinya gagal. Sama juga dengan Carl. Mohon berikan doa untuk dia. Jadi memang ada alasan yang jelas kenapa tidak aktif berhari-hari. Ini menjadi jawaban dari kebingungan orang-orang. Karena banyak juga yang berpikir Satoshi kabur. Ya padahal tidak sama sekali ya. Pertanyaan selanjutnya mengenai Ryoshi Vision. Kedepannya, apa kaitannya dengan SHIB? Satoshi pun merespon, tidak banyak yang diketahui, tapi saya senang mereka memberikan reward kepada ex-SHIB holder. Bagi yang belum tahu tentang Ryoshi Vision, kalian bisa cek di video di pojok kanan atas ya, karena saya pernah membahasnya. Jadi Ryoshi Vision ini token baru, mungkin umurnya sekitar 2 mingguan. Token ini bukan dalam satu ekosistem dengan Shiba Inu, tapi akan mensupport Shiba Inu. Salah satunya, Ryoshi Vision akan memberikan reward tambahan kepada ex-SHIB holder, atau holder yang bear SHIB-nya di Shiba Swap. Jadi nanti kita akan mendapatkan 4 reward sekaligus. Shiba Inu, Ethereum, Bond, dan Ryoshi Vision. Pertanyaan terakhir, setelah Shibarium selesai, apakah kita sebagai holder SHIB harus khawatir untuk beralih dari blockchain Ethereum ke Shibarium? Menurut saya ini pertanyaan yang bagus ya, karena benar, ketika Shibarium selesai, apakah kita perlu memindahkan SHIB kita ke Shibarium? Satoshi pun menjawab, kita tidak perlu khawatir karena Shibarium ini adalah L2 atau lapisan kedua. Sekilas saja ya, jadi lapisan kedua ini bukanlah blockchain sesungguhnya, tapi akan berdiri di atas jaringan blockchain. Nah, gunanya untuk membantu dalam meningkatkan skalabilitas, sehingga validasi transaksi akan semakin cepat, dan juga gas fee akan lebih murah. Mungkin kalian bisa cari sendiri ya pembahasan tentang L2 ini, atau mungkin nanti saya coba
buatkan video khusus deh tentang Sibarium ini. Oke, weekly recap seminggu ini sampai di sini saja ya. Banyak berita bagus, mulai dari 2 exchange yang melisting token SHIB, kemudian holder semakin bertambah, dan juga update lainnya di ekosistem Shiba Inu. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan share ya. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.